Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita mulai pelajaran kita. Aflahal mu'minun. Qad dalam bahasa Arab ini berarti littakkid, penekanan. Takkid itu artinya penegasan. Kalau kita katakan qad, berarti kalau kita artikan ke dalam bahasa kita adalah sesungguhnya. Ini adalah penekanan, penegasan. Sehingga dengan kata qad ini berarti sesungguhnya. Kalau kita sudah berbicara dalam kehidupan kita sehari-hari saja, kalau kita berbicara sesungguhnya, berarti apa yang ingin kita sampaikan itu adalah sesuatu yang penting. Ya, sampai dikatakan sesungguhnya. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan qad aflahal mu'minun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mereka adalah orang-orang yang sukses, bahagia. Seharusnya kita yang beriman ini sudah merasakan kebahagiaan dengan imannya kita. Karena kenikmatan yang terbesar yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah nikmat iman dan Islam. Betul tidak, Pak? Iman dan Islam ini adalah sebuah nikmat yang begitu besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kenikmatan ini harus kita jaga. Bayangkan kalau kita tidak diberikan kenikmatan iman dan Islam ini. Mungkin kita sudah melakukan seperti halnya hewan, melakukan apa saja, tidak memikirkan halal dan haramnya, melakukan semau yang kita inginkan. Tetapi orang-orang yang beriman dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini dikatakan qad, sesungguhnya. Ini menunjukkan penekanan, littakkid. Aflah, keberuntungan atau kesuksesan ini dibagi menjadi dua. Yang pertama fid dunya. Allah Subhanahu wa taala kalau sudah berjanji tidak akan mengingkari janjinya. Kalau kita mungkin berjanji, bisa saja suatu saat mengingkari janji kita. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak. Ketika Allah menjanjikan orang yang beriman itu sukses, beruntung, maka yakinlah bahwa kesuksesan itu akan datang kepada kita semua. Yang pertama, aflaha fid dunya. Kebahagiaan, kesuksesan di dunia ini Allah berikan lewat kesehatan. Nah, sehat ini adalah sebuah nikmat, keberuntungan yang diberikan oleh kita. Betapa banyak hari yang sama, di jam yang sama, ada orang yang sedang berjuang untuk hidup di rumah sakit dan lain sebagainya, atau sedang diuji oleh Allah dengan sebuah musibah, dengan sakit. Maka kesehatan ini adalah sebuah kenikmatan, keberuntungan yang diberikan bagi kita. Kemudian setelah sehat, Islam yang tadi kita sebutkan. Kemudian ketenangan dalam diri kita, keluarga kita, masyarakat kita. Kita tinggal bukan di negara konflik. Kemudian kita diberikan kesuksesan oleh Allah Subhanahu wa taala secara umum, dari segi pekerjaan, rezeki dan lain sebagainya. Tapi memang jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kesuksesan yang ada di dunia ini
Bisa jadi ada godaannya, ada ujiannya. Yang disebut apa? Yang sangat kita kenal dengan 3T. Apa itu? Harta, tahta, wanita. Nah, harta ini terkadang yang membuat orang beriman itu lemah imannya. Kalau sudah berkaitan dengan harta, ya, dengan uang, dengan jabatan, dengan wanita, biasanya ini yang melemahkan iman. Sehingga seorang yang beriman itu tidak bisa mendapatkan kesuksesan di dunianya karena diuji dengan yang seperti ini. Maka manusia itu diuji, dijadikan indah dalam pandangan manusia itu apa? Wanita, harta, ya, harta perniagaan, termasuk kuda tunggangan itu termasuk bagian dari harta. Sudah dijadikan indah. Inilah godaan. Maka yang disalahkan siapa kalau orang beriman itu tidak bisa sukses di dunianya? Adalah dirinya sendiri. Mengapa tidak meningkatkan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka kegodaan ini, ujian ini yang membuat orang-orang beriman itu menjadi lemah. Kemudian kesuksesan di akhirat jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan surga. Ini adalah kesuksesan yang hakiki, yang sesungguhnya. Pernah kita bahas bahwa kesuksesan yang sesungguhnya, yang sebenarnya adalah ketika seorang hamba masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita, ya, diciptakan oleh Allah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, berarti ketika kita menjaga iman kita, menjaga ketakwaan kita, Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjamin kita sukses di dunia dan di akhirat. Karena tipe manusia itu ada kurang lebih ada 5, Pak. Sa'idun fid dunya wa saqiyun fil akhirah. Apa itu, Pak? Bahagia di dunia, celaka di akhirat. Di dunia mempunyai jabatan, di dunia mempunyai harta, dia miliki semuanya di dunia, ya, pengikut ada, semuanya ada. Tetapi dengan itu semua tidak membuat dia beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kebahagiaan, kesuksesan itu hanya akan ada di dunia. Wasaqiyun fil akhirah, karena tidak ada iman, ya, tidak menjalankan perintah Allah, maka saqiyun, celaka di akhirat. Karena kesuksesan di dunia, ya, dia tidak gunakan dalam rangka taat kepada Allah. Ada yang kedua, saqiyun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Tidak begitu beruntung di dunia, tetapi apa, Pak? Bahagia di akhirat. Kehidupan di dunianya bisa jadi setiap harinya gali lubang tutup lubang. Tidak memiliki harta, jabatan. Tetapi dengan kesederhanaannya itu, dia semakin bertambah keimanannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Secara keduniaan memang tidak begitu beruntung, tetapi harum namanya dalam penduduk langit di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, saqiyun fid dunya wa saqiyun fil akhirah. Celaka di dunia, celaka di akhirat. Ya, sudah di dunia tidak memiliki apa-apa, ya, kemudian tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan cenderung ada yang mengatakan
Untuk apa saya sholat? Sholat juga tidak membuat saya kaya. Pernah ada yang berkata seperti itu, Pak. Untuk apa saya mengerjakan sholat? Sholat saja tidak membuat saya kaya. Wal'iyadzubillah. Jangan sampai ini terjadi. Mengapa? Karena sudah tidak bahagia, celaka di dunia, di akhirat pun mendapatkan kecelakaan. Ya, di dunia tidak memiliki apa-apa, tetapi tidak mau beriman kepada Allah, tidak mau mendekati dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan kita yang termasuk yang keempat, sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah, bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Ini yang disebut qad aflaha al-mu'minun. Orang yang beriman itu ya dijamin kebahagiaannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia dan di akhirat. Ketika dia meningkatkan iman dan takwanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tafsirannya di sini, qad fazal mu'minuna billah al-amiluna bi syara'ihi bil husuli ma yatlubuna wan najata mimma yarhabun. Qad fazal mu'minuna billah al-amiluna bi syara'ihi. Orang beriman itu akan mendapatkan keberuntungan dari Allah dengan mengamalkan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, yang halal dia lakukan, yang haram ditinggalkan. Perintah Allah dilakukan, larangan Allah ditinggalkan. Ketika seorang mukmin ini mengamalkan syariat Allah, menjalankan perintah Allah dengan ibadahnya, dengan tilawahnya, dengan sholatnya. Nah, sholat ini yang termasuk ditakuti oleh musuh-musuh Islam saat ini, Pak. Kalau melihat seorang muslim itu sholat subuhnya itu penuh, di masjid, setiap masjidnya orang kafir, musuh Islam itu takut. Tapi kalau saf-saf sholat di masjid itu berkurang, 1, 2, bahkan tidak ada jamaahnya, musuh Islam itu tidak takut lagi, Pak. Karena apa yang ditakuti itu adalah iman yang ada di dalam dirinya. Kalau sudah beriman, orang muslim itu ketika meneriakkan takbir Allahu Akbar tidak takut dengan apapun, hanya takut kepada Allah. Tapi kalau jamaah sholatnya itu semakin sedikit, musuh Islam semakin berani. Karena apa? Tidak ada spirit keimanannya, tidak ada nahyu mungkarnya. Ya, sehingga umat Islam tentu saja selalu dilemahkan dan lain sebagainya. Tetapi kalau kita mengerjakan perintah Allah, syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, spirit iman kita ada, keimanan kita meningkat, bukan hanya kita yang beruntung, tetapi musuh-musuh Islam pun gentar menghadapi kita. Makanya zaman sekarang ini, Pak, generasi kita dirusak. Ya, dengan apa? Dengan ghazwul fikri, perang pemikiran yang buruk, yang batil dibungkus dengan kata-kata indah, dengan hal yang baik. Dirusak dengan ya lewat perfilman, lewat media sosial. Dijauhkan anak-anak kita dengan Al-Quran, generasi kita dengan Islam dijauhkan. Tujuannya apa? Untuk melemahkan Islam. Pemikiran generasi kita dirusak saat ini, sehingga komitmen terhadap Islamnya itu tidak ada, cenderung mengikuti gaya orang kafir. Maka ini menjadi perhatian penting juga bagi kita. Ketika kita menginginkan sukses, bukan hanya diri kita tentunya, keluarga dan masyarakat kita, al-amiluna bisyara'i, maka amalkanlah syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ketika kita mengamalkan ini, al-husul ala ma yatlubun, maka kita akan mendapatkan apa yang kita inginkan. Apa yang kita inginkan di dalam tafsirnya adalah mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah kalau sudah memberikan ridhonya, maka kita akan dimudahkan masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita beribadah, kita melakukan amal kebaikan, ini kan untuk dapat ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah sudah ridho, Allah akan bukakan pintu surganya Allah. Kita yang minta dari Allah apa? Ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang tua kalau sudah ridho dengan anaknya, ya, maka apa yang diinginkan sang anak insya Allah dikabulkan. Kalau sudah ridho, Allah kalau sudah ridho dengan hambanya, pintu surga pun akan terbuka. Maka di sini penafsirannya al-husulu ala ma yatlubun, ya. Kita akan mendapatkan apa yang kita inginkan. Kita kerja dari pagi sampai malam, kita beribadah, mengejar dunia, mengurus rumah tangga, mengurus masyarakat dan lain sebagainya. Nanti ada satu titik kita akan berpikir, untuk apa itu kita kerjakan semua? Tentu yang ingin kita kerjakan, yang kita ingin hasilkan di akhirnya adalah surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka visi seorang mukmin, orang beriman, visinya adalah at-tafallu ilal akhirah. Selalu berpikir tentang akhirat. Berpikirannya jauh. Orang yang beriman itu pikirannya harus jauh berpikir tentang akhirat. Berbeda dengan orang-orang yang tidak beriman. Mereka hanya berpikir instan, hanya di dunia saja, karena tidak percaya dengan hari kebangkitan. Tapi orang yang beriman itu pikirannya harus selalu akhirat, mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah, kita perlu menanyakan diri kita, merenungi diri kita. 20 atau 30 bahkan 50 tahun mendatang, apakah kita masih ada? 50 tahun mendatang kita tidak tahu kita masih ada atau tidak. 100 tahun mendatang kita tidak tahu kita masih ada atau tidak. Bayangkan kalau 50 tahun ke depan kita masih ada atau tidak Pak, kira-kira Pak? Wallahu a'lam. Kalau usia kita sudah 50, 100, ya, atau 100 tahun mendatang ada atau tidak kita? Wallahu a'lam. Mungkin hanya generasi-generasi kita. 100 tahun mendatang Pak, kita mungkin sudah tidak ada. Oleh karenanya orang beriman itu harus berpikir ke depan. Apa yang kita lakukan hari ini, bulan ini harus bermanfaat ketika kita tidak ada. Maka di sini penting al-husulu ala ma yatlubun, untuk mendapatkan apa yang kita inginkan, yaitu surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, mendapatkan ridha. Sehingga ketika kita bekerja, melakukan apapun, diniatkan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah visi orang yang beriman, selalu menginginkan kesuksesan. Visi misinya jauh tentang akhirat, bukan hanya kehidupan di dunia. Ya, karena kehidupan yang sesungguhnya adalah nanti di akhirat. Wan najata mimma yarhabun, dan selamat dari apa yang kita takutkan. Yang pertama tadi apa? Mendapatkan apa yang kita inginkan, surga. Yang kedua, selamat apa yang dari kita takutkan. Apa yang kita takutkan, Pak? Nerakanya, azabnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka seorang mukmin harus semangat di dalam beramal. Seorang mukmin, seorang muslim harus semangat dalam menebar kebaikan. Ya, kalau kita tidak bisa mengadakan sebuah pengajian misalkan, minimal kita hadir mendengarkan. Kalau kita tidak bisa memberikan pencerahan, ceramah, minimal kita hadir mendengarkan. Untuk diri kita sendiri. Karena apa? Karena kita harus mempunyai semangat di dalam beramal.
Apakah pekerjaan yang kita lakukan atau tidak? Apakah pekerjaan ini akan menyelamatkan kita dari api neraka atau tidak? Makanya qad aflahal mu'minun. Ya. Ini yang pertama. Jadi visi misi seorang mukmin itu harus jauh ke depan tentang akhiratnya. Bukan hanya menginginkan sukses di dunia saja. Silahkan ingin kesuksesan di dunia, tetapi juga harus mempunyai visi yang jelas tentang akhiratnya. Karena kita sudah dijanjikan oleh Allah akan diberikan kebahagiaan, kesuksesan dunia dan akhirat ketika kita beriman. Makanya al-husulu ala ma yatlubun wan najata mimma yarhabun. Kita akan mendapatkan apa yang kita inginkan, surganya Allah, dan akan terhindar dari apa yang kita takutkan, nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang selanjutnya, alladzina hum fi salatihim khashi'un. Di antara ciri orang yang sukses itu adalah alladzina hum fi salatihim khashi'un. Mereka yang salatnya khusyuk, ya. Mereka yang salatnya khusyuk. Para ulama ada yang mengatakan bahwa salat yang khusyuk itu, ya, bukan hanya sekedar menggugurkan kewajiban, tetapi benar-benar dilakukan karena Allah. Kemudian orang yang salatnya khusyuk itu akan terhindar dari, ya, hal-hal yang bersifat riya. Ya, dia salatnya bukan karena ingin dilihat orang lain, tetapi benar-benar karena Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam surat Al-Maun itu, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun walladzina hum yura'un. Orang salat itu ternyata tidak semuanya benar, ada yang celaka. Yang pertama, ketika sholat itu dilakukan secara lalai, males-malesan, ya, sudah tahu waktu asar misalkan jam 4, dia kerjakan sholat zuhur jam 4 kurang 2 menit misalnya, sudah mau masuk waktu asar, tidak ada uzur apa-apa, ditunda-tunda sampai mendekati waktu sholat berikutnya, lalai dalam sholatnya, bahkan cenderung menyepelekan sholat atau meninggalkan sholat. Ada lagi yang celaka adalah mereka yang sholatnya karena riya, karena ingin dianggap alim, dianggap soleh. Maka orang yang khusyuk akan terhindar dari ini semua. Apa arti khusyuk? Kita lihat dalam tafsirannya, alladzina hum fi salatihim mutadzallilun qad sakanat jawaruhum wa faradat qulubuhum minasyawaghil. Alladzina hum fi salatihim mutadzallilun. Mereka yang salatnya itu, ya, menundukkan kolbunya, ya. Kemudian apa lagi? Kalau kolbunya, dia artinya tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang mutadzallilun, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatinya tunduk, fokus hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Pandangannya ketika hatinya tunduk, maka pandangannya menghadap kemana, Pak? Ke sejadah, ya. Tidak melirik ke kanan dan kiri. Wa qad sakanat jawaruhum. Kalau hatinya sudah tunduk, fisiknya pun akan tunduk. Ya, fisiknya akan tunduk, diam. Ya, fokus, tenang. Sakan itu kan artinya tenang. Maka orang yang menikah kita doakan apa? Sakinah, mawaddah warahmah. Karena apa? Dengan menikah itu akan menimbulkan ketenangan. Dengan menikah itu syahwatnya tidak liar. Maka kita doakan sakinah dalam rumah tangga. Ada ketenangan kalau sudah menikah. Nah, di sini sakanat jawaruhum, fisiknya akan tenang. Ya, fisiknya tidak apa namanya tuh,
tidak gundah gusar ketika sholat, tenang. Kalbunya tenang, fisiknya pun akan menjadi tenang. Wa faragat qulubuhum, hatinya kosong hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa faragat qulubuhum minasyawagil, dari hal-hal yang menyibukkan dunia. Kadang ya, kalau jiwa atau fisik kita tidak tenang, itu dalam sholat itu apa? Ada yang lirik gitu ya. Kemudian ada yang garuk-garuk. Ya, kemudian ada apa lagi? Kalau fisiknya tidak tenang, ya, garuk, melirik dan lain sebagainya. Padahal Rasul ketika ditanya anil iltifati anis shalah, bagaimana pendapat engkau wahai Rasul ketika orang yang iltifat itu artinya menoleh di dalam sholat, matanya berkeliaran, ya, kata Rasul apa? Dia telah mengkorupsi sholatnya. Jadi harusnya kalau sholatnya ingin fokus menghadap ke sejadah, seperti itu, ya. Jangan iltifat mata kita kanan kiri ke depan memperhatikan orang lain dan lain sebagainya. Maka ketika sholat sendirian, sutroh itu penting. Ada sutroh itu. Nah, itu agar sehingga kita itu bisa fokus, ya, tidak iltifat. Kalau jawarih hati kita tenang, fisik pun akan menjadi tenang, tidak gundah, tidak garuk-garuk. Maka memang ada setan ketika orang sholat itu ada tugasnya yang menggoda. Apa yang digoda? Kepala dan bagian duburnya. Kepala digoda oleh setan, kenapa Pak? Agar berpikir tidak fokus, memikirkan hal yang tidak pernah terfikirkan sebelum sholat. Maka ada pernah cerita ketika sholat dia mengingat barang yang hilang, mengingat hal yang lupa. Itu tugasnya setan. Dari bagian belakang, setan itu menggoda agar kita mengeluarkan angin. Ya, kadang kita itu merasa apa Pak? Kadang kayak batal gitu. Padahal tidak ada yang keluar apa-apa. Diberikan was-was bagi orang yang sholat sehingga tidak khusyuk. Ya, itu tugasnya. Ada tugasnya setan. Di antara setan ada yang bertugas seperti itu. Agar manusia itu tidak mutadzallilun, tidak tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dalam hadisnya di akhirnya itu sampai dia lupa tentang rakaat sholatnya. Pernah Pak begitu Pak? Sholat lagi sendirian lupa, ini sudah 3 atau 2 ya? Sudah 2 apa 3 gitu ya? Akhirnya lupa. Kenapa? Dalam hadis di akhir itu sampai seseorang itu lupa dengan rakaatnya. Bukan hanya itu, mungkin ada yang takbirnya itu sampai berkali-kali Pak. Allahu Akbar ketika awal sholat, diulang lagi Allahu Akbar. Kan ada was-was. Itu yang menggoda adalah syaitan. Jadi godaannya itu juga orang yang sholat berat juga, ya. Maka kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau sudah sakanat jawaruhum, kita kalau sudah jiwa kita ini sudah tenang, ya insya Allah sholatnya akan kita lakukan dengan enak, dengan tenang, gitu ya. Kita tidak menyibukkan dengan hal yang lainnya, hanya fokus kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sholat ini memang yang menenangkan seseorang. Maka Rasul mengatakan arihna biha. Apa tuh Pak? Istirahatkanlah kami dengan sholat. Istirahatnya Rasulullah dengan sholat. Ketika sholat akan menjadi tenang. Berbeda dengan kebanyakan orang apa Pak? Arihna minha, bebaskan kami dari sholat, biar kami istirahat. Ada yang begitu? Nah, kalau Rasul arihna biha, istirahatkan kami dengan sholat. Kebanyakan orang arihna minha, ya, kalau sholat itu bukan malah tenang. Ya, padahal sholat itu diwaktukan ada nggak? Kurang lebih 5 menit bahkan kurang. Tapi banyak yang minta arihna minha, bebaskan kami dari sholat. Kalau tidak sholat senang dia, ya. Kalau dapat rukhsah untuk mengqashar sholat senang dia, ya. Karena tidak dilakukan. Kalau sholat 4 rakaat dia dapat 2 rakaat senang. Padahal harusnya sholat itu menjadi ketenangan bagi dirinya.
Seperti kata Rasul, arihna biha, istirahatkan kami dengan sholat. Orang yang beriman itu senang sholat. Ketika sholat hatinya akan menjadi tenang. Kita perhatikan para sahabat. Setelah mereka bekerja, berdagang, itu kan lelah Pak ya. Capek nggak Pak habis bekerja Pak? Capek, lelah, betul nggak? Tapi kita lihat Utsman setelah berdagang tidak langsung pulang. Kemana? Ke masjid. Untuk apa? Sholat. Kenapa? Dengan sholat itu menjadi tenang, menjadi seperti istirahat, membuat energi baru. Kebanyakan orang setelah bekerja, setelah capek itu kan nggak langsung ingin apa Pak? Rebahan, istirahat. Tetapi yang dilakukan para sahabat tidak, dia sholat terlebih dahulu. Maka betul kata Rasulullah SAW, arihna biha, istirahatkan kami dengan sholat. Kenapa? Sakanat jawab, maka akan menjadi tenang jiwanya, tenang raganya. Ya, jadi orang yang sholatnya khusyuk, mereka akan jiwanya tenang, hatinya tenang, ya, fisiknya juga akan menjadi tenang. Ya, tidak garuk-garuk dan lain sebagainya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang kedua, walladzina hum anil lagwi mu'ridun. Nah, ini ciri yang orang sukses. Dalam perspektif surat Al-Mu'minun yang kedua adalah yang berpaling dari yang buruk dan maksiat atau yang tidak bermanfaat. Jadi ciri orang yang sukses, mereka akan berpaling dari hal-hal yang buruk, dari hal-hal yang membawa kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Walladzina hum 'anil batili wal lahwi wa ma fihi minal aqwali wal afwali mu'ridun. Mereka yang berpaling dari kebatilan, ya, wallahu, ya, guyonan-guyonan, candaan yang tidak berguna, wa ma fihi, dan sejenisnya, minal aqwali wal afwal, dari perkataan dan perbuatan, ya, dari perkataan dia jaga perkataannya, memilih kata-kata yang bermanfaat, yang tidak berguna ditinggalkan, ya, seperti itu. Maka Rasulullah SAW mengatakan, Rasulullah SAW bersabda, man kana yu'minu billah wal yawmil akhir, apa? Falyaqul khairan aw liyasmut. Apa itu artinya? Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyaqul khairan, maka berkata baiklah. Kalau tidak mampu berkata baik, auliyasmut, maka diam itu lebih baik daripada berkata-kata tidak ada gunanya. Kalau dalam peribahasa kita apa? Tong kosong nyaring bunyinya, ya, banyak bicara tapi tidak ada faedah yang bisa diambil, ya, seperti itu. Termasuk perkataan yang baik, ya, tidak ghibah, tidak namimah dan lain sebagainya. Ketika berjanji ditepati dan lain sebagainya. Jadi perkataan yang baik, ya, kata-katanya itu berfaedah, kata-katanya mengandung manfaat, ya. Wal af'al, dari pekerjaan juga, ya, jangan sampai dari pagi sampai sore kerja kita hanya nongkrong-nongkrong, duduk-duduk, tidak ada manfaatnya. Ya, lebih baik digunakan untuk apa, Pak? Untuk baca Quran, ibadah, mengerjakan hal-hal yang bermanfaat. Seperti itu, ya. Atau mendengarkan kajian, ceramah, itu kan sekarang sudah banyak, ya. Bukan hanya di masjid, tetapi melalui media yang lainnya. Dari perbuatan dan dari perkataan dan perbuatan, orang yang sukses dia akan terhindar dari hal tersebut, ya. Maka Rasulullah SAW di dalam hadis yang lain juga mengatakan, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara kebaikan seorang
Muslim adalah meninggalkan hal yang tidak bermanfaat. Kalau kita masih banyak melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat, yang kita lihat sepertinya kita sudah menghabiskan waktu banyak dalam hal yang tidak bermanfaat, berarti perlu introspeksi diri. Ya, bisa jadi kita belum baik. Ya, belum baik. Karena di antara kebaikan seseorang itu, ya dia meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Ya, apalagi zaman sekarang Pak ya, di zaman media sosial ini. Ya, di mana ada acara-acara yang membuli, terus apalagi Pak, ngeprank, ya sekarang kan banyak tuh orang diisengin gitu ya, di prank, kemudian dia tertawa-tawa sampai berjam-jam, banyak yang like, yang nonton, padahal itu ngisengin orang. Bisa jadi orang itu tidak senang dengan diisengi seperti itu. Bahkan ada yang pernah ya kita lihat, ada yang sampai mengeluarkan pistol kemudian ditembak. Karena apa? Gara-gara usil jahil. Sesungguhnya kan mau canda. Nah itu kan akibat dari hal-hal yang tidak bermanfaat yang diulang-ulang terus menerus, sehingga menimbulkan hal-hal yang tidak baik. Seperti itu. Jadi walladzina hum 'anil batil wal lahwi wa ma fihi minal aqwal wal af'al mu'ridun. Yang berpaling dari yang buruk, maksiat yang tidak bermanfaat, ya, perkataan dan perbuatan. Jadi orang yang beriman itu ketika dia menginginkan sukses di dunia dan akhirat, dia akan meminimalisir perbuatan-perbuatan yang tidak berfaedah. Maka tadi di ayat sebelumnya kita katakan at-taqallu ilal akhirah, visinya untuk akhirat, sehingga waktu yang dia gunakan ya selalu untuk akhirat, yang tidak bermanfaat ditinggalkan. Bagaimana kalau kita banyak waktu luangnya? Ya bisa digunakan untuk apa Pak? Berzikir. Ketika menunggu lampu merah, ya sambil beristighfar. Ketika ada pekerjaan menunggu dan lain sebagainya, beristighfar, berzikir. Kan zikir itu bisa dilakukan dalam keadaan berdiri, duduk, berbaring dan lain sebagainya. Wallahu a'lam. Kemudian walladzina hum lizzakati fa'ilun adalah mereka yang mengeluarkan zakat. Ya, walladzina hum litathhiri anfusahum minar radzail wa tathhiri amwalahum bi ikhrazi zakatiha fa'ilun. Ya. Tafsirnya walladzina hum litathhiri anfusahum adalah mereka yang membersihkan jiwa mereka minar radzail. Radzail itu apa? Kehinaan. Jadi di dalam harta yang kita miliki itu ada hak orang lain yang bukan hak kita, yang harus dikeluarkan untuk mensucikan, litathhir. Ya, bahasanya litathhir, untuk mensucikan harta yang kita miliki dengan mengeluarkan zakatnya. Kan tidak banyak, zakat itu 2,5%. Makanya jangan bakhil, jangan merasa suci ya dengan tidak mengeluarkan harta yang kita miliki, zakat yang kita miliki ya. Karena orang yang beriman selain dirinya dibersihkan ya dengan ibadah, dengan sholat, dengan zikir, kita kan membersihkan jiwa diri kita. Tetapi Allah juga memerintahkan kita selain diri kita dibersihkan, harta yang kita miliki juga harus dibersihkan. Ya. Jadi jiwa kita bersih, yang kita miliki juga bersih. Kalau ada orang memiliki kekayaan harta kemudian tidak mau berzakat, ada dua kemungkinan. Yang pertama imannya lemah, yang kedua yang dimilikinya melalui jalur yang tidak halal atau syubhat bahkan haram. Kalau melalui jalur yang seperti itu akan berat dikeluarkan zakatnya. Akan berat untuk infak dan sedekah. Ya, maka di sini walladzina hum lizzakati fa'ilun. Ya. Maka Rasulullah mengatakan apa jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dalam surat
Yang lain mengatakan ketika kita bersedekah satu, masalul ladina yunfikuna amwalahum kamathali habbah. Ya, ini selain zakat ya. Sedekah, kalau kita sedekah satu, Allah ganti dengan 1000. Ya, masalul ladina yunfikuna amwalahum, apa lanjutannya? Kamathali habbatin, ya, yang satu ini akan menunjukkan tujuh tangkai. Setiap tangkainya 100. Ya. Berarti satu diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 700 kalau kita sedekah satu saja. Nah, orang yang beriman ini maka mereka akan mengeluarkan zakatnya, bersedekah, infak, tidak bakhil. Di antara lemahnya iman adalah mereka bakhil, tidak mau mengeluarkan zakat. Padahal zakat, infak, ya, sedekah itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga harus ingat, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis bahwa nanti tidak ada naungan selain naungan Allah. Nanti ada 7 golongan yang mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala, ya, di hari kiamat. Di antaranya apa? Kalau yang pertama sudah jelas ya, kita sudah paham, seorang raja pemimpin yang adil. Tetapi setelah itu adalah mereka yang berinfak, yang sedekah dengan tangan kanannya sehingga tangan kirinya tidak tahu. Artinya apa? Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ini menjadi amalan rahasia dia antara dia dan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bersedekah, yang infak, ya, sehingga orang lain tidak tahu, ya. Nah, ini yang akan nanti mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala jika dia ikhlas melakukannya karena Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini walladzina hum lizzakati fa'ilun. Selanjutnya jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, walladzina hum li furujihim hafizun. Sifat yang selanjutnya yang keempat adalah mereka yang menjaga kemaluannya. Ya, mereka menjaga kemaluan. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada kita agar kita apa? Untuk menjaga kemaluan kita dengan nikah, ya. Maka di hadisnya itu, ya ma'syar syabab man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Kata Rasul, wahai para pemuda, ketika kalian mampu, ya, mampu secara ekonomi, mampu secara fisik, falyatazawwaj, maka menikahlah. Ini untuk menjaga, ya, karena zaman sekarang ini kan godaannya itu lebih berat sepertinya daripada dahulunya. Nah, orang yang beriman itu akan menjaga dirinya dari hal yang seperti ini, ya, dari seks bebas, dari homo, lesbi dan lain sebagainya. Mereka akan menjaga ini. Maka Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mu'minun itu mengatakan, "Qul lil mu'minina yaghudduna min absarihim wa yahfazuna furujahum. Dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasnaun." Katakanlah kepada orang-orang yang beriman, yaghudduna min absarihim, yaghuddu min absarihim, agar mereka menjaga pandangan mereka. Menjaga pandangan dari hal-hal yang diharamkan, dari melihat aurat-aurat yang tidak pantas. Wa yahfazuna furujahum, menjaga apa? Kemaluan mereka, ya, dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dzalika azka lahum, yang demikian itu lebih suci, ya, bagi mereka, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui bima yasnaun, terhadap yang mereka kerjakan. Di dalam ayat yang lain, wala taqrabuz zina
innahu kana fahisatan wa sa'a sabila, dan janganlah mendekati zina. Ya, dari pandangan itu biasanya ya akan menimbulkan pendekatan terhadap hal-hal yang membawa fawahish. Fawahish itu apa? Kehinaan, membawa zina. Mendekati saja tidak boleh, apalagi berzina. Nah, orang yang beriman itu dijaga oleh Allah, menjaga ini, menjaga kemaluan, ya, dari hal-hal yang tidak baik. Lantas solusinya apa? Solusinya kata Allah, illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Kecuali terhadap istri-istri mereka dan budak-budak mereka yang demikian tidak menghinakan. Sekarang budak tidak ada, Pak. Yang ada ya sudah tidak ada, berarti ila ala azwajihim, kecuali kepada istri-istri mereka. Nah, kalau dengan istri itu silahkan aja, Pak. Setiap hari ya, setiap pekan tidak ada masalah. Sehari berapa kali gitu. Kalau bersama dengan istri, ya istrinya 1, 2 ya tidak masalah. Itu ya kalau mampu. Nah, orang yang beriman itu menjaga kemaluannya kecuali dengan istri-istri mereka. Ya, maka apa? Yang demikian itu kata Allah ghairu malumin. Tidak menghinakan. Ya. Akan tetapi apa? Itu adalah sebuah ibadah, ya. Ketika seorang suami memegang tangan istrinya saja itu sudah menjadi ibadah, ya. Oleh karena itu, orang yang beriman ini akan menjaga ya, selain dirinya juga akan menjaga kemaluan. Selanjutnya jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un, adalah mereka yang menjaga amanat, ya, menjaga amanat. Ketika diperintahkan ya, diberi amanah, amanah itu diberikan kepada yang berhak. Karena apa? Orang yang di antara ciri orang munafik adalah idza tumina khana, ketika diberikan amanah mereka berkhianat. Orang beriman tidak. Ketika diberikan amanah, diberikan kewajiban, diberikan jabatan, diberikan ya amanah, maka dia akan menjalankan amanah itu ya dengan sebaik-baiknya, menjalankan amanah itu kepada yang berhak memilikinya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula. Ya, penuhilah janji, sesungguhnya janji yang kita ucapkan, yang kita diamanahkan itu akan dimintakan pertanggungjawabannya. Ya. Kita sebagai kepala keluarga nanti juga diminta pertanggungjawaban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai kepala RT, RW dan lain sebagainya diminta nanti dengan amanah yang kita miliki masing-masing. Ya, dengan perbuatan yang kita miliki masing-masing. Ya, maka orang yang beriman di antara ciri yang mendapatkan kesuksesan dunia akhirat adalah mereka yang menjaga amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Amanahnya ditunaikan. Yang terakhir, walladzina hum ala salatihim yuhafizun. Mereka yang menjaga salatnya. Ya, menjaga salat ya, salat 5 waktunya. Kalau yang tadi yang pertama adalah khusyuk. Ya. Kalau yang terakhir ini selain khusyuk juga menjaga salatnya. Ya. Kenapa salat ini harus kita jaga, Pak? Karena Rasulullah SAW bersabda, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-salah. Yang pertama kali nanti dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumil qiyamah adalah salat. Jika salat kita benar, maka amalan yang lainnya akan ikut. Jika salat kita tidak benar, tidak baik, amalan yang lainnya menjadi tidak baik. Berarti salat ini adalah miftah, pembuka untuk amalan yang lainnya. Makanya jangan pernah menyepelekan tentang salat. Tadi sudah kita bahas. Ketika salat harusnya mendapatkan ketenangan, kenyamanan, khusyuk, ya. Bahkan jangan sampai meninggalkan salat. Ya, ada yang bertahun-tahun tidak salat, ada yang sengaja meninggalkan salat karena kesibukannya, karena pekerjaannya dan lain sebagainya. Orang yang beriman yuhafizuna ala salatihim.
Dia akan menjaga sholatnya, ya. Dari waktu sholat ke sholat itu ditunggu-tunggu, yang disebut dengan ribat. Ribat itu menunggu antara waktu sholat dengan sholat berikutnya. Maka ribat itu pahalanya luar biasa, Pak. Disetarakan dengan jihad fisabilillah. Kalau sholat subuh misalkan jam 4, kita sudah datang jam 4 kurang 10, berarti kan ada 10 menit. Nah itu disebut dengan ribat, menunggu waktu sholat. Atau bahkan ada yang menunggu sampai 30 menit. Itu memang tidak semua orang mampu, Pak, ya. Nah itu tetapi pahalanya luar biasa. Orang yang menjaga sholatnya bahkan rindu dengan sholat dari waktu sholat ke sholat lainnya. Wallahu a'lam. Insyaallah nanti kita lanjutkan pembahasan tafsir tematik ini. Mudah-mudahan nanti kita akan lanjutkan. Kalau sekarang tentang orang beriman, nanti kita lanjutkan dengan ciri-ciri orang yang bertakwa. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.